Hmm, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Ari, Salam saya kenal. Marwan Siap, salam dari kenal. Blitar. Siap. Dari Blitar. Ini pertanyaannya cukup basic ya karena baru tahu juga dari Mas Ari nonton Ya, YouTube-nya juga. Awalnya dari nonton yang utama tuh pastinya, ya. nonton YouTube. Kemudian tertarik untuk eh, pasar ekspor. Karena apa? Karena sebenarnya saya bukan penduduk asli Blitar sih, bukan penduduk asli Jawa. Sebenarnya saya berasal dari Lampung dan orang tua saya juga masih di Lampung. Nah, di situ kan pertaniannya kopi, kan gitu. Oke. Nah, Ya, di situ mulai tertarik itu untuk apa tuh mendalami tentang ilmu ekspor tuh mulai tertarik. Karena yang pertama kan yang jelas ya banyak lah yang tahu perdagangan perdagangan di Indonesia ini agaknya dalam tanda petik dimonopoli kan gitu. Harganya tuh selalu segitu-segitu aja kan gitu. Jadi nggak ada stabilitas harga kan gitu. Jadi yang pertama motifnya ya untuk meningkatkan penghasilan orang tua. Kalau saya sendiri domisili sekarang di Blitar gitu. Jadi sekarang tinggal di rumah istri gitu kan. Ya di rumah kami maksudnya. Gitu. ya. Nah jadi pertanyaan yang pertama tuh karena basic, jadi saya mau bertanya mulainya dari mana nih? Nah, bisnis itu. Oke. Atau misalkan sudah tahu nih produk knowledge-nya, terus apa yang mau diekspor, itu rencananya tuh sudah tahu itu Ya. misalkan. Nah, actionnya itu dimulai dari mana? Membuat website kah? Atau mencari buyer dulu kah? Atau membuat legalitas dulu? Nah, ini soalnya kalau dipikir-pikir, kalau mencari buyer, ya kayaknya agak mustahil kalau belum punya legalitas. Soalnya persaingannya kan ketat kan gitu di bidang ekspor. Nah, legalitas ini otomatis kan eh, saya mempelajari. Jadi selama ini sekitar kurun waktu ya sekitaran 2 bulan, 3 bulan ini mempelajari masalah ekspor ini ya nggak paham juga gitu. Mempelajari ekspor ini nggak paham-paham juga. Nah Hmm. maksudnya itu kan gini, mempelajari tentang PT misalkan. Nah PT itu otomatis yang paling mudah itu kan tentu melalui notaris. Maka PT-nya kan pasti berhasil kan gitu. Maksudnya pasti jadi. Hmm. Terus kemarin tuh ya terus ngulik terus masalah PT ini. Nah ngulik adalah yang agaknya kan mulai di pemerintahan Pak Jokowi ini kan eh, apa tuh apa PT perseorangan itu kan. Ya. Nah PT perseorangan itu, nah apa benar itu bisa untuk misalkan untuk ekspor gitu kan, misalkan untuk misal apa membuat rekening Oke. perusahaan gitu. Oke. Oke. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Oke. Yang pertama saya mungkin bantu jawab dulu ya Pak. Jadi mulai dari mana dulu ya tentu kita harus yang pertama edukasi dulu karena kita harus tahu prosesnya seperti apa. Baru kita bisa take action. Take actionnya itu kalau saya pribadi, saya tergantung budget. Jadi eh, Bapak ini bisa belajar belajar tentang product knowledge pertama, kemudian baru aplikasikan ke seperti company profile, website yang akan kita pelajari setelah ini ya, ya teman-teman. Jadi meeting ketiga atau keempat kita akan mempelajari tentang website, bikin company profile Ya, juga seperti apa. Jadi bisa diaktualisasikan ke company profile atau websitenya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang proses selanjutnya, setelah semuanya atau tools marketingnya sudah oke, baru kita jalan ke cari buyer. Nah, nama perusahaannya itu didapat dari mana? Ya kita
kita harus cari dulu booking, maksudnya bukan booking sih, kita harus cari nama perusahaan yang kira-kira nggak dimiliki orang lain. Nanti ketika misal ada buyer potensial, kita bisa langsung mengurus atas nama PT tersebut. Nah itu kalau pengurusan PT atau legalitas itu di akhir, itu bisa aja. Cuma ya memang kita harus mempersiapkan waktu dan juga beberapa kenalan yang akan dihubungi secara sekaligus, karena itu kan waktunya pasti mepet. Ketika dapat bayar, kemudian potensial dan juga mau turun PO, nah itu biasanya kan waktunya mepet, sehingga tidak tidak apa ya, tidak saya sarankan ya. Yang normal, yang biasa juga diajarkan oleh di beberapa institusi adalah kita harus bikin legalitas usahanya terlebih dahulu. Baik PT, itu kita bikin dulu PT-nya. Apalagi kalau berdua sama teman bertiga. Nah itu untuk menghindari ketika misal udah running terus usahanya, tapi kita berantem, lebih baik kita menyalurkan ego di depan notaris. Itu yang pertama. Jadi kita bikin legalitas usaha, analisa, analisa marketnya, seperti uh, potensial negaranya dan juga negara tujuan ekspor. Kita pahami produknya dengan baik, baru kita uh, aplikasikan ke tools marketing seperti company profile, website, brosur, dan lain sebagainya, baru take action cari buyer. Cari buyer selalu ada di tahap paling akhir, karena kita memang nggak bisa cari buyer terlebih dahulu tanpa kita punya sekarang company profile dan lain sebagainya. Jadi kita mau cari buyer yang bonafit, kita harus terlihat bonafit juga. Sehingga menurut saya pandangan pribadi ya, belum ada perusahaan yang mereka nggak punya company profile, belum ada itu. Jadi kalau teman-teman di Kontenan ID, kami selalu sarankan untuk teman-teman membuat setidaknya company profile. Itu pasti sangat berguna. Baik nanti pameran, ketemu buyer, ngobrol dengan buyer, pasti akan selalu ditanyakan seperti itu. Seperti company profile-nya dan lain sebagainya. Nah, sehingga itulah proses-proses yang tadi saya jelaskan untuk memulai ya, memulai ekspor itu seperti apa. Jadi bisa dari legalitas usaha dulu, kemudian baru belajar tentang produk, uh, kemudian aktualisasikan ke tools marketing, baru cari buyer. Nah nanti kita akan belajar secara bertahap bagaimana cara membuat company profile dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apakah PT perorangan bisa untuk legalitas ekspor? Menurut saya PT perorangan itu banyak banyak kekurangannya, karena PT perorangan ditujukan untuk usaha mikro kecil, usaha mikro kecil ya. Batas transaksi batas transaksi usaha mikro kecil ada di 2,5 miliar per tahun. Kemudian ada beberapa pengurangan lagi. Nah, kalau misalkan kita ada budget sedikit, kita bisa langsung bikin CV saja. Kalau saya sarankan ya, kita bikin CV. Kalau di daerah saya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 juta itu untuk akte pendirian aja. Karena kan yang penting dari notaris itu adalah akte pendirian. Nah nanti setelah akte pendirian kita dapat, baru kita proses ke yang namanya NIB di osс.go.id. Jadi itu sudah cukup untuk ekspor ya, untuk melakukan prosedur ekspor. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke. Oh, berarti nanti ini di materi atau di hasil meeting kita ini nanti ada apa tuh namanya? Istilahnya diajarkan. Misalkan tahapannya, misalkan setelah PT yang harus diurus apa, yang harus Oh ya, diurus apa itu iya, nanti apa? iya Soalnya betul. kan kadang mencatat ini juga nantinya juga lupa, nggak kebaca juga, nyatat Iya. sendiri nggak kebaca gitu kan, kadang bingung Iya. kan gitu. Jadi untuk membantu teman-teman sekalian bisa berpraktek secara terus-menerus adalah tugas. Nah, saat ini kan tugasnya ada beberapa nih.
kita ada untuk memilih produk. Jadi teman-teman semuanya harus sudah memilih produk ini memulai dari awal ya. Ini memulai dari nol banget teman-teman. Jadi selama teman-teman bisa mengikuti segala tugas dan segala meeting yang kita lakukan setiap minggu, insya Allah kita bisa bertumbuh dan berkembang setiap minggunya. Nah, yang pertama kita tugasnya ada produk ya, cari produk, kemudian cari highest code, dan kemudian analisa potensi ekspornya. Seperti yang materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, Ya, itu untuk mulai di awal. Nanti meeting kedua ada tugas lagi. Itu semakin dari minggu ke minggu materi dan juga tugasnya itu akan semakin seru. Jadi kita secara bertahap dalam 2 bulan ini kita akan selesaikan semuanya. Mulai dari nanti legalitas, kemudian company profile, kemudian kalau ada budget lagi website dan lain sebagainya. Kita akan terus dari minggu ke minggu coba selesaikan asal teman-teman juga mengerjakan ya. Kalau tidak mengerjakan ya kita belum belum bisa memaksa. Kurang lebih seperti itu. ya, 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 ya. Ya sudah, ya alhamdulillah nih udah ada gambaran nih, udah mulai ada Oke, gambaran nih. Berarti mulai dari mana? Tapi iya, berarti itu tergantung kalau mulai tergantung budget juga di awal ya. iya Berarti. betul. Tergantung budget, sangat tergantung budget. Di mana kita Nah, bisa. itu soalnya kadang kan ya setiap hari kan untuk belajar nih kan selalu YouTube lah referensinya sekarang ini kan. Ya sekarang ini kan ya mungkin ada referensi lagi dari Mas Ari kan itu ikut kelasnya Mas Ari. Nah sebelumnya itu kan belajarnya kan dari YouTube itu berhari-hari. Jadi banyak channel yang menerangkan ini dan itu. Ada yang menerangkan ekspor tuh nggak butuh biaya lah gitu. Pokoknya pinter berunding lah kan gitu. Nah masalah kalau nggak ada legalitas bagaimana berunding kan gitu. Ya. Jadi um, mungkin kalimatnya belum lengkap itu. Jadi ekspor itu yang tanpa biaya mungkin maksudnya seperti apa itu harus dijelaskan. Tapi kalau saya pribadi ekspor itu butuh modal. Uh, Berapapun ini bukan hanya soal uang, tapi soal pengetahuan, soal kemauan, soal koneksi juga. Nah itu modal kita semua yang sebenarnya secara nggak sadar itu yang paling berharga. Uang menyusul sebetulnya. Berapapun ada uang baru kita selesaikan secara bertahap. Kita ada uang 1,5 juta, oke kita buat CV dulu. Kita ada uang 500 ribu, oke kita bikin website dulu. Jadi bertahap secara terus menerus sampai betul-betul semuanya selesai. Nah itu yang selalu kita bilang ke teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan ada yang di tempat lain bilang seperti itu, mungkin kalimatnya kurang kurang lengkap ya. Kurang lebih seperti itu. Ya itu masalahnya kalau yang di tempat lain itu teranginnya kan dia pakai apa tuh biasanya bisa dimulai dari fanspage Facebook dulu, bisa dimulai dari Facebook, bisa dimulai dari Instagram kan gitu. Ya, Kayaknya itu agak enak banget gitu jelasinnya. ya. Sebetulnya bisa sih, bisa. Jadi tetap tapi ya modal itu tadi kalau misalkan kemauan itu harus punya modal kemauan dulu, kemudian harus punya modal edukasi dulu, punya modal internet dulu. Nah, internet itu kan duit. Jadi ya itulah realitanya. Seperti itu kurang lebih ya. Yang penting tetap semangat kita selesaikan satu-satu sesuai dengan budget yang kita punya, pelan-pelan kita sampai akhirnya nanti selesai semuanya nih. Oke, terima kasih Mas Ari. Monggo silahkan yang lain O- kawan-kawan yang mau gabung. Oke, Saya, silakan silakan Kak Ferry saya, Asari. saya Hayin Kak, nama saya Hayin, Hmm, kenalkan ya. ya. Mm-mm. Jadi gini, sebenarnya saya itu dulu itu hanya perkenalan dulu aja ya. Hmm, Dulu itu saya sama teman-teman itu ya kenal, lah kita buatlah sebuah PT, hmm, 18 orang kurang lebihnya.
Iya, grup. Kita kenalnya lewat grup, Kak. Lewat grup ya dari kelas ekspor gitu. Kita buat grup 18 orang, kita buatlah PT. Tapi dari PT itu kita buat setiap orang itu produknya beda-beda. Jadi ilmunya juga beda-beda. Tapi nanti kalau misalkan kita ekspor, nanti kita enak nih, sudah ada yang naungi. Gitu ya. Nah, dari situ kan mungkin pengalamannya kan kalau membuat PT kalau seperti itu kan lebih sedikit gitu ya modalnya. Nah, untuk kemudian saya berinisiatif punya salah satu produk lah ciri khas daerah saya. Dia sudah ekspor, Kak. Dia sudah ekspor, tapi setelah saya mendalami ternyata dia itu diekspor ke Cina. Diekspor ke Cina dan uangnya daerah saya itu sekarang sudah tidak memproduksi. Kenapa? Karena di Cina itu uangnya enggak semuanya terbayarkan. Dibeli dengan harga yang sangat murah, tapi tidak dibayarkan. Tidak 100% gitu ya? Enggak 100%. Karena kan dia ini, apa ya, produksi kerajinan. Produksi kerajinan kemarin sempat sih mau sama teman-teman itu di Alibaba, didaftarkan di Alibaba, tapi sampai sekarang belum ada perkembangannya. Seperti itu, mungkin karena kerajinan ya, jadi sedikit sulit atau gimana. Dan sayang sekali yang di daerah saya itu bayarnya cuma dari Cina saja, nggak ada yang lain. Jadi ada sih sebenarnya kalau yang lain itu cuma saya beli 1 atau 2 produk atau 10 karena dia kerajinan, jadi kan belinya sedikit nih. Tapi kalau di Cina itu dia belinya murah, tapi 1 bulan bisa 4 atau 5 kontainer. Jadi seperti itu. Jadi untuk pemilihan produk sekarang sedikit. Jadi yang mau saya tanyakan untuk pemilihan produknya yang gimana? Tapi rencananya saya seperti produk tersebut. Tapi ya itu mereka sudah tidak, mereka takut seperti yang kemarin. Iya, jadi ini saya jawab dulu ya kali ya. Oke, jadi sebetulnya gini, sebetulnya kita dalam mencari buyer itu ada poin-poin penting, kualifikasi. Jadi bukan hanya kita sebagai supplier yang dikualifikasi, buyer juga harus dikualifikasi. Nanti kita akan diskusi juga soal bagaimana mengkualifikasi buyer itu. Apakah dia punya duit benar-benar atau enggak. Kemudian validasinya gimana, kantornya di mana, ininya gimana, legalitasnya gimana. Dengan bantuan yang namanya ITPC atau atas perdagangan. Itu bisa banget kita validasi. Nah, setelah itu biasanya setelah ITPC ngomong oke, itu perusahaan bagus. Nah, biasanya setelah itu terserah kita mau lanjutkan dengan negosiasi yang seperti apa. Apakah bisa konsinyasi atau dibayar sekian persen dulu baru sekian persen. Nah, kalau saya pribadi, saya nggak menerima metodologi pembayaran seperti itu. Jadi, ketika saya ekspor, maksimal itu adalah cash again dokumen. Jadi, ketika misal dokumen sudah kita dapat, kita langsung tagihkan invoice ke si buyer saya ini. Kalau misalkan kita banyak ya modalnya, nah itu bisa dipertimbangkan. Misal mau 30% dulu, kemudian 70%-nya setelah diterima, dan lain sebagainya itu bisa. Tapi karena kita modalnya sedikit, kami ya, perusahaan kami itu modalnya sedikit, sehingga kita banyak mengeliminasi calon buyer juga. Banyak juga yang beberapa yang datang untuk Pak, ini saya tertarik kepada produk ini, kemudian dia maunya dengan metodologi pembayaran yang dia mau, tapi bukan kita yang mau, dan sedikit memberatkan ke perusahaan kami sehingga kita nggak ladenin lagi. Nah itu kalau misalkan Kak Ferry ini takut untuk seperti itu lagi, tetapkan metodologi pembayaran yang sesuai dengan perusahaan kakak, kemampuan perusahaan kakak. Jadi bagaimana cara komunikasinya, nanti kita akan belajar ya tentang negosiasi, bagaimana negosiasi dengan buyer dan lain sebagainya, menggunakan kata-kata yang formal ya,